Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Christina Kambameru dengan NRP 22232843 kelas B. Saya menempuh pendidikan di 3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan di kampus Setia Malak. Pada kali ini saya memenuhi tugas mata kuliah anatomi fisiologi yang dibimbing oleh Bapak Henry Dede Harto, Escape Nurse MPD. Di sini saya akan mempresentasikan sistem endokrin. Kelenjar dalam sistem endokrin di sini ada 10 macam dan saya akan membahasnya satu persatu. Mekanisme endokrin, gambar target endokrin, kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin manusia menghasilkan sejenis bahan kimia yang dinamakan hormon. Kelenjar endokrin tidak memiliki saluran sehingga hormon yang dihasilkan didistribusikan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Contoh kelenjar tiroid, kelenjar adrenal, pankreas, dan lain-lain. Kelenjar endokrin dibedakan menjadi 7. Yang pertama, kelenjar hipofisis, terletak pada dasar otak besar. Kedua, kelenjar tiroid, terletak di daerah leher. Ketiga, kelenjar paratiroid, terletak di dekat kelenjar tiroid. Keempat, kelenjar pankreas, terletak di dekat ventriculus perut besar. Kelima, kelenjar adrenal, terletak di bagian atas ginjal. Keenam, ovarium, terletak di daerah abdomen perut. Ketujuh, testis, terletak di buah sakar dalam skrotum. Selanjutnya, karakteristik hormon. Diproduksi dan disekresikan ke dalam darah oleh sel-sel kelenjar endokrin. Diangkut oleh darah menuju ke sel atau jaringan target. Mengadakan interaksi dengan reseptor khusus yang terdapat dalam sel target. Mempunyai pengaruh mengaktifkan enzim khusus. Dan terakhir, mempunyai pengaruh tidak hanya terhadap satu sel target, tetapi dapat juga mempengaruhi beberapa sel target yang berlainan. Peran hormon. Yang pertama, perubahan metabolisme tubuh. Kedua, siklus reproduksi. Ketiga, proses pertumbuhan dan perkembangan. Kelenjar endokrin yang pertama itu kelenjar hipotalamus. Kelenjar hipotalamus adalah bagian otak yang mengeluarkan hormon untuk mengendalikan fungsi organ dan sel tubuh. Fungsi hipotalamus yang paling utama adalah homeostasis, yaitu memastikan dan mempertahankan semua sistem tubuh tetap berjalan stabil. Hipotalamus melepaskan hormon-hormon ke bagian lain dari otak, yaitu kelenjar pituitari. Kelenjar ini kemudian akan mengirimkan hormon tersebut ke berbagai saluran tubuh lainnya. Kedua, kelenjar pineal. Kelenjar pineal adalah kelenjar di dalam otak yang berfungsi menghasilkan hormon melatonin. Hormon ini berperan untuk menimbulkan kantuk dan mengatur irama tidur alami. Itulah sebabnya jika fungsi kelenjar pineal terganggu, maka dapat terjadi insomnia atau sulit tidur. Selanjutnya, ketiga, kelenjar hipofisis. Terletak di dasar otak bawah hipotalamus, disebut master of gland. Kelenjar hipofisis dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian anterior, bagian tengah, dan bagian posterior. Hormon yang dihasilkan anterior hipofisis, yang pertama hormon somatotrofin, pertumbuhan sel dan anabolisme protein. Kedua, hormon TSH, merangsang tiroid, mensekresikan tiroksin. Yang ketiga, hormon ACTH, merangsang kontraksi ginjal untuk berproduksi. Yang keempat, prolaktin, merangsang glandula mamae untuk berproduksi. Pada wanita, yang pertama, FSH, merangsang perkembangan folikel pada ovarium dan sekresi estrogen. Kedua, LH, merangsang ovulasi dan merangsang
corpus luteum menghasilkan progesteron. Pada pria, FSH merangsang terjadi spermatogenesis. Dan kedua, ICTH merangsang sel-sel interstitial testis untuk berkembang dan memproduksi testosteron. Hormon yang dihasilkan posterior hipofisis. Pertama, oksitosin menstimulasi kontraksi otot polos pada rahim wanita selama proses melahirkan. Kedua, hormon ADH menurunkan volume urin dan meningkatkan tekanan darah dengan cara menyempitkan pembuluh darah. Ketiga, pitresin atau vasopresin mempertinggi tekanan darah. Regulasi hormon posterior hipofisis. Yang keempat, kelenjar tiroid atau disebut kelenjar gondok. Kelenjar ini terletak di leher bagian depan di sebelah kanan laring dan terdiri dari 2 buah lobus. Kelenjar tiroid menghasilkan 2 macam hormon utama, yaitu tiroksin T4 dan triiodontironin T3. Hormon ini dibuat di folikel jaringan tiroid dari asam amino tripsin yang mengandung yodium. Fungsi secara umum, fungsi kelenjar tiroid adalah untuk menghasilkan hormon tiroid yang mengatur berbagai fungsi normal tubuh seperti denyut jantung, suhu tubuh, dan kekuatan otot. Hormon yang dihasilkan kelenjar tiroid yang pertama, tiroksin, mengatur metabolisme dalam tubuh serta mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Kedua, triiodontironin mengatur metabolisme, pertumbuhan, perkembangan, dan kegiatan sistem saraf. Ketiga, kalsitonin menurunkan kadar kalsium dalam darah dengan cara mempercepat absorpsi kalsium oleh tulang. Hiposekresi hormon tiroid, kretinisme atau disebut kerdil, terjadi pada masa kanak-kanak. Cirinya, penderita tidak dapat mencapai pertumbuhan fisik dan mental yang normal. Regulasi hormon tiroid. Yang kelima, kelenjar paratiroid. Berjumlah 4 buah terletak di belakang kelenjar tiroid. Kelenjar ini menghasilkan paratormon PTH yang berfungsi untuk mengatur konsentrasi ion kalsium dalam cairan ekstraseluler. Hormon paratiroid meningkatkan kalsium darah dengan cara merangsang reabsorpsi kalsium di ginjal. Hipersekresi hormon paratiroid. Hipersekresi hormon paratiroid, kelainan pada tulang seperti tulang rapuh, bentuk abnormal, dan mudah patah. Kelebihan kalsium yang diekskresikan dalam air seni bersama ion fosfat dapat menyebabkan batu ginjal. Hiposekresi hormon paratiroid, hipoparatormon, terjadi gejala kekejangan otot tetani. Fungsi kelenjar paratiroid, yang pertama mengatur metabolisme fosfor, kedua mengatur kadar kalsium darah. Keenam, kelenjar timus. Kelenjar timus adalah kelenjar yang terletak di tengah rongga dada, tepatnya di belakang tulang dada di antara paru-paru. Bentuknya menyerupai tabung kecil dan terdiri atas 2 bagian yang berukuran sama. Kelenjar timus ini ukurannya akan berubah seiring bertambah usia. Ketujuh, kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal adalah 2 kelenjar kecil yang berperan sebagai penghasil hormon. Kelenjar ini memiliki bentuk segitiga dan berada di atas masing-masing sisi ginjal. Kelenjar korteks luar adrenal menghasilkan hormon. Pertama, mineralocorticoids, contoh aldosteron, fungsi mempertahankan keseimbangan kadar Na dan K dengan cara meningkatkan kadar Na
dan air darah dan menurunkan kadar K dalam darah. Kedua, glucocorticoids, contoh khususnya kortisol, fungsi regulasi metabolisme glukosa dan molekul organik lainnya. Resistensi terhadap stres dan counter respons inflamasi. Ketiga, gonadocorticoids menghasilkan steroid androgen dalam jumlah yang tidak signifikan. Kelenjar medula dalam adrenal menghasilkan hormon epinefrin yang disebut adrenalin dan norepinefrin yang disebut noradrenalin. Hormon epinefrin dan norepinefrin distimulasi langsung oleh saraf simpatik. Produksi meningkat pada saat terjadi stres dengan cara yang pertama, meningkatkan debar jantung. Kedua, kontraksi pembuluh darah pada kulit. Ketiga, kontraksi limpa. Keempat, merubah glikogen menjadi glukosa. Kelima, menurunkan produksi enzim pada organ pencernaan. Dan terakhir, berkeringat. Hipersekresi hormon kelenjar adrenal, Cushing syndrome. Penderita mengalami peningkatan tekanan darah dan gula darah akibat pengeluaran hormon kortisol yang berlebihan. Gejala yang ditunjukkan pada penderita Cushing syndrome ini antara lain: pertama, lengan dan kaki tampak ramping, tetapi bagian tengah tubuh mengalami timbunan lemak. Jaringan lemak yang meningkat di area pinggang, punggung, atas, antara bahu dan wajah sehingga wajah tampak bulat. Kedua, pipi bengkak dan terdapat bercak merah. Ketiga, stretch mark merah atau ungu yang umumnya ditemukan pada perut, dekat ketiak atau di sekitar payudara dan paha. Yang kedelapan, kelenjar pankreas. Di gambarnya, kelenjar pankreas merupakan sekelompok sel yang terletak pada pankreas sehingga dikenal dengan pulau-pulau Langerhans. Kelenjar pankreas menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Insulin mempermudah gerakan glukosa dari darah menuju ke sel-sel tubuh menembus membran sel. Di dalam otot, glukosa dimetabolisasi dan disimpan dalam bentuk cadangan. Di sel hati, insulin mempercepat proses pembentukan glukogen atau disebut glikogenesis dan pembentukan lemak atau disebut lipogenesis. Kadar glukosa yang tinggi dalam darah merupakan rangsangan untuk mensekresikan insulin. Sebaiknya glukagon bekerja secara berlawanan terhadap insulin. Hiposekresi hormon insulin. Yang pertama, diabetes tipe 1. Penyakit ini sepenuhnya bergantungan dengan insulin. Penyakit ini sering didapatkan pada anak-anak atau dewasa muda. Pengobatan dengan mengganti insulin sehingga dengan jumlah yang diperlukan. Kedua, diabetes tipe 2. Pada penyakit ini, insulin diproduksi dalam jumlah memadai, tetapi terdapat gangguan dalam kualitas dan mekanisme kerjanya. Faktor risiko penyakit ini seperti riwayat keluarga dengan diabetes mellitus dan obesitas. Yang terakhir ada kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin pada wanita terletak pada ovarium. Hormon yang dihasilkan yaitu estrogen untuk mempertahankan pembentukan ovum dan ciri-ciri
kelainan sekunder. 2. Progesteron mengatur pembentukan plasenta dan produksi air susu. Pada laki-laki, terletak di bagian testis. Hormon yang dihasilkan yang terpenting yaitu testosteron yang berfungsi mempertahankan proses pembentukan sperma dan menumbuhkan ciri-ciri kelainan sekunder. Ovarium merupakan kelenjar kelamin wanita yang berfungsi menghasilkan sel telur. Hormon estrogen dan hormon progesteron. Sekresi estrogen dihasilkan oleh folikel de Graaff dan dirangsang oleh FSH. Estrogen berfungsi menimbulkan dan mempertahankan tanda-tanda kelamin sekunder pada wanita, misalnya perkembangan pinggul, payudara serta kulit menjadi halus. Progesteron dihasilkan oleh corpus luteum dan dirangsang oleh LH. Fungsinya untuk mempersiapkan dinding uterus agar dapat menerima sel telur yang sudah dibuahi. Yang kedua, testis. Ini gambarnya. Testis pada pria terdiri dari tubulus yang dilapisi oleh sel-sel bening. Sel germinal tubulus ini dikenal dengan tubulus seminiferus. Testis mensekresikan hormon testosteron yang berfungsi merangsang pematangan sperma atau disebut spermatogenesis dan pembentukan tanda-tanda kelamin pria, misalnya pembentukan kumis, janggut, bulu dada, jakung, dan membesarnya suara. Sekresi hormon tersebut dirangsang oleh ICTH yang dihasilkan oleh hipofisis bagian anterior. Jadi baik teman-teman, sekian dari saya yang dapat saya presentasikan mengenai anatomi fisiologi tentang sistem endokrin. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.